Baik, shalom. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kembali kesempatan untuk kita beribadah dan kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan teristimewa kita bisa juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan langsung saja lihat firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini, saudara. Kita sudah belajar 3 seri tentang iman. Saya berharap ketika Tuhan berkata bahwa apakah aku dapatkan iman di dalam diri kita, saya berharap kita semua sudah bisa menjawab dan bisa dengan yakin berkata, kalau engkau mencari iman yang sejati itu, engkau bisa temukan dalam hidup saya, saudara. Jadi kita bisa dengan kepastian hari ini bahwa iman yang saya punya adalah iman yang sejati, saudara. Iman yang saya punya ini iman yang bisa bertahan dalam keadaan apapun. Iman yang saya punya adalah iman yang bisa berkemenangan atas situasi apapun. Kalau imanmu sejati, imanmu ini pasti akan bisa menguatkan orang lain, memberkati orang lain hidupmu. Kalau imanmu sejati, tambah hari hidupmu pasti tambah berkenan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bagi dalam hidup kita. Ketika Tuhan datang, kita bisa pastikan bahwa kita bisa dengan yakin berkata bahwa Tuhan pasti akan mencari kita, saudara. Karena apa? Dia temukan iman yang sejati itu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ketika Tuhan berkata bahwa banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang berkata bahwa melayani dengan giat, menyembuhkan orang, bisa membuat mujizat, berbagai pelayanan mereka bisa tonjolkan. Tapi satu saat Tuhan berkata bahwa aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengenal mereka. Karena kenapa, saudara? Ternyata mereka bukan pribadi-pribadi yang memiliki iman yang sejati, saudara. Bisa jadi bahwa memang mereka adalah orang-orang sepertinya mengandalkan Tuhan. Waktu udah masalah cari Tuhan. Sepertinya kelihatan begitu, saudara, sering panggil nama Tuhan. Dalam mulut mereka sampai latah. Latah pun panggil, oh Yesus. Saudara pernah lihat-lihat orang kalau latah pun darah Yesus. Sedikit-sedikit darah Yesus, darah Yesus, saudara. Sampai segitunya, saudara. Tapi orang-orang begini, Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Alkitab berkata bahwa engkau tidak pernah beriman dengan benar. Imanmu tidak bertumbuh, saudara. Itu iman juga, tapi imanmu hanya sampai di situ. Imanmu nggak bertumbuh. Jadi iman harus membawa kita sampai hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau imanmu tidak membawa engkau makin hari makin berubah hidupmu, kalau imanmu tidak membawa engkau makin hari makin punya kerinduan untuk meningkatkan keberkenanan hidupmu kepada Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan iman yang sejati. Itu iman yang nantinya akan Tuhan tolak, saudara. Tuhan berkata, saya tidak pernah mengenal engkau, saudara. Sebab itu hari ini saya pastikan sekali lagi kita sudah ada dasar iman yang sejati, saudara. Dan ketika kita bicara tentang iman, itu berbicara tentang kita baru bisa berdiri teguh, baru bisa berdiri tegak, baru kokoh, kaki kita kokoh. Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti bayi yang baru kuat untuk berdiri, saudara. Tapi kita kelihatan, kita lihat bahwa dia sudah bisa mengerling ke kanan, ke kiri, bahkan lihat belakang begini, tidak jatuh lagi. Sudah kuat, saudara. Tetapi ternyata kekuatan ini tidak bisa berhenti di tempat. Kekuatan ini harus mulai belajar jalan, saudara. Harus melangkah maju. Dan ini yang dinamakan tentang pengharapan, saudara. Orang yang sudah punya keteguhan hati, tidak mungkin dia akan berdiam diri, saudara. Orang yang memiliki kaki yang sudah seperti bayi tadi, kakinya sudah agak kuat, dia pasti mau jalan, saudara. Saya lihat Grace, dia mau jalan, saudara.
Dia mau melangkah, saudara. Jadi saudara berkata bahwa saya punya iman sejati. Tapi iman sejati ini akan mendorong engkau untuk melangkah. Akan mendorong engkau untuk maju. Jadi ketika kita bicara tentang iman, ini adalah bicara tentang pegangan hidup kita, kekuatan hidup kita yang kita letakkan dalam Tuhan. Tapi bicara tentang pengharapan, ini sudah bicara tentang kita mulai berjalan sesuai dengan iman yang kita punya, melewati berbagai hal yang terjadi, melewati proses demi proses, tetapi kita tidak akan pernah menjadi kecewa, kita tidak akan pernah menjadi putus asa, tapi kita tetap maju, kita tetap bangkit, sampai semua yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam hidup kita. Ini yang dinamakan tentang pengharapan, saudara. Jadi hari ini dan beberapa nanti seri ke depan kita akan belajar tentang kemenangan pengharapan. Bilang sama-sama, kemenangan pengharapan. Sudah pasti kita akan bahas nanti ke depan lagi tentang kasih, saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi mari kita lihat bersama-sama bahwa di dalam pengharapan ini, saya tanya bagi kita semua, saudara punya pengharapan? Katakan amin. Ketika saya belajar tentang pengharapan, saudara, mungkin semua akan mengklaim saya punya pengharapan. Mungkin anak-anak yang sudah mengerti, bisa kita komunikasi pun tanya, punya pengharapan? Punya. Tapi ternyata kita harus membedakan antara pengharapan dan keinginan, saudara. Kita sering salah di dalam membedakan antara keinginan dan pengharapan. Atau menyamakan antara keinginan dan pengharapan. Pengharapan itu berbeda dengan keinginan. Keinginan itu berbicara tentang sesuatu yang saya inginkan untuk bagaimana dengan cara bagaimanapun saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan itu. Itu yang namanya keinginan, saudara. Tapi ketika kita bicara tentang pengharapan, itu sesuatu yang bisa bicara tentang suatu pegangan hidup kita, saudara. Sesuatu yang kita pegang dalam hidup kita, yang akan tetap kita pegang dalam keadaan apapun. Jadi keinginan dengan pengharapan itu sangat berbeda, saudara. Dan Alkitab sangat jelas juga membedakan ini, saudara. Sehingga ketika kita melihat kembali ke dalam hidup kita, apakah saya punya pengharapan dalam hidup saya? Saya tidak bisa juga mungkin berkata bahwa saudara tidak punya pengharapan. Saudara punya pengharapan. Hanya ketika kita bicara tentang pengharapan yang sejati, ya ini yang akan membedakan, saudara. Saya langsung aja kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar pembelajaran kita tentang kemenangan pengharapan ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang ketiga. 1 Petrus pasalnya atau bab yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya, kita baca sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, dan saya akan membaca bagi kita semua, saudara. Saudara bisa perhatikan di layar sini atau di Alkitab saudara. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui malaikat-malaikat. Saya mengajak kita sama-sama melihat kebenaran ini, saudara. Kalau kita mempelajari tentang surat Petrus, ternyata surat Petrus ini ditulis untuk jemaat yang ada di Asia Kecil, yang Alkitab bicara jelas bahwa mereka adalah jemaat yang bertumbuh di dalam iman, pengharapan di dalam Kristus, tetapi dalam kondisi keadaan daerah yang dimana mereka sebetulnya terancam iman mereka, terancam dengan berbagai ajaran yang salah, tetapi juga terancam dengan tekanan-tekanan secara politik yang mereka alami, saudara. Jadi kita bisa melihat gambarannya adalah kalau bicara tentang beriman zaman sekarang, mungkin orang berkata bahwa agak sulit untuk beriman. Tetapi Alkitab berkata, justru Alkitab berkata bahwa jelas sekali bahwa jemaat-jemaat yang mendapatkan atau yang dikirimkan surat oleh Petrus ini adalah jemaat-jemaat yang punya iman yang bisa dikatakan bahwa mereka punya iman yang sejati. Dan bahkan mereka punya iman yang teguh dalam hidup mereka, yang bisa menjadi pembelajaran bagi jemaat-jemaat segala zaman. Tantangan tetap sama, saudara. Tekanan tantangannya tetap sama. Meskipun mungkin di tempat kita belum tentang ketantangan untuk dilarang untuk beriman kepada Tuhan, tidak, saudara. Tapi tantangan yang ada lebih halus tetapi lebih menyesatkan, saudara. Karena apa? Menarik kita perlahan demi perlahan untuk jangan lagi beriman, jangan lagi berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin ketika kita dipaksa untuk tinggalkan Yesus, tidak mungkin, saudara. Semua kita pasti akan berkata bahwa, oh, kami dari kecil sudah Kristen, saudara. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang punya iman sejarah, saudara. Saya bilang iman sejarah. Waktu saya mendoakan, itu suaminya yang sakit. Saya lihat ibu ini, amin, amin, amin. Tiba-tiba saya dekati, selesai berdoa saya dekati. Saya bilang, ibu dalam keadaan begini, ibu harus tetap kuat ya. Karena waktu saya doakan, dia katakan bahwa bapak ini 30% kemungkinan untuk bisa tertolong. Waduh. Saya bilang, ibu berserah kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya katakan bahwa ibu ini punya iman sejarah yang luar biasa. Dia berkata begini, Pak tahu saya ini dari mana? Saya bilang, saya tidak tahu. Saya ini dari Soe. Dari Soe itu, Pak, itu kegerakan Allah ada di sana tuh. Dan tahu nggak kegerakan Allah di sana? Kita bicara tentang doa itu, Pak. Semua kanan kiri muka belakang itu mainnya tim doa. Saking banyak pendoanya. Jadi kalau bicara tentang iman, kami ini tidak bisa, Pak. Tidak mungkin pindah, Pak. Pindah agama tidak mungkin. Kalau saya lagi simpan-simpan, justru ada di Amanduban banyak sekali yang jual Yesus ya. Tapi dia berkata bahwa kami punya sejarah. Iman kami iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, ini saya bilang iman sejarah. Iman yang sejarah jangan kita bangga-bangga, saudara. Saya keturunan demi keturunan sudah percaya Yesus. Baik
punya bayi pun Kristen, saudara. Saya katakan bahwa ini bukan jadi suatu kebanggaan, malah ini menjadi sesuatu yang mempermalukan kita, saudara. Karena apa? Ketika kita berkata dari nenek moyang itu sudah Kristen, artinya sudah pengikut Yesus. Sedangkan hari ini seperti apa, saudara? Jadi kita tidak bangga dengan iman sejarah yang kita punya, tetapi kita harus bangga dengan iman yang sudah terproses dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Iman sejarah bicara tentang KTP, otomatis kita urus kartu keluarga, dan orang tua semua Kristen, terus tiba-tiba yang dibawa salah, saudara. Itu cuma kejadian, itu pasti kekeliruan di spenduk saja. Tapi pasti Kristen ya Kristen. Mari kita lihat. Tetapi banyak orang yang hanya mengagungkan yang itu, saudara. Hari ini kita harus memiliki iman pengharapan yang betul-betul terproses lewat kehidupan. Katakan amin. Itu baru real. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Petrus lagi menulis tentang pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, yang berkata percaya kepada Yesus, berbeda dengan pengharapan yang harusnya dimiliki oleh orang dunia, saudara. Nanti kita akan pelajari pengharapan itu seperti apa, saudara. Tapi paling tidak pengharapan kita, saya sudah bilang tadi, harus berbeda dengan keinginan. Pengharapan kita adalah sesuatu yang membuat kita punya pegangan dalam hidup kita untuk kita bisa melangkah dalam hidup kita, apapun situasinya, apapun kondisinya. Jadi sangat penting untuk kita memiliki pegangan ini. Dan pegangan ini haruslah pegangan yang kuat, jangan sampai bisa tergoyahkan dengan apapun. Sehingga kita mulai bisa membedakan pegangan saya ini betul enggak atau kuat enggak, bisa tetap membuat saya berdiri tegak enggak. Jadi pengharapan dari orang-orang yang di Asia kecil ini yang menjadi alamat surat Petrus ini, Petrus perlu tegaskan lagi. Ingat, pengharapanmu ini bukan berbicara tentang situasinya yang berubah, bukan bicara tentang politiknya terganti. Misalkan harapan mungkin kalau kita sudah tertekan, mudah-mudahan nih yang terpilih orang Kristen, dan kalau orang Kristen yang terpilih jadi raja, kami aman gitu. Bukan, saudara. Atau dengan kenyamanan-kenyamanan, keinginan-keinginan kita yang lain, yang mungkin bisa saja jadi harapan-harapan orang-orang di Asia kecil waktu itu. Jadi karena jadi harapan banyak orang kan, nyaman ya berarti pemerintahannya memimpin dengan benar, dengan adil, saudara. Tetapi Petrus coba membawa jemaat ini untuk, bukan ini pengharapannya, saudara. Ya kalau pengharapan untuk supaya ada perubahan di daerah itu boleh, tapi pegangan kita bukan itu. Karena kalau pegangan kita adalah bagaimana pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tidak lagi menekan kekristenan, pemerintahan yang mengizinkan untuk beribadah. Saya tahu bahwa Tuhan tidak sedang berbicara tentang pengharapan itu, tapi Tuhan sedang berbicara tentang pengharapan yang sangat-sangat teguh, saudara, yang bisa kita pegang selamanya. Bukan pegangan yang bisa, kalaupun ada orang yang percaya yang naik, nanti suatu saat akan tergantikan dengan orang yang lain yang pasti akan menekan lagi. Sejarah kekristenan itu berbicara tentang hal-hal seperti itu, saudara. Ada waktu orang Kristen berada dalam tekanan Kaisar Nero. Tapi kita mengerti ada satu saat di mana ketika ada Kaisar yang namanya Konstantinopel, dia memberikan kenyamanan bagi gereja, saudara. Tapi mari kita lihat, apakah ketika kenyamanan gereja yang karena sudah dipimpin oleh orang Kristen, orang takut akan Tuhan, iman dan pengharapan orang-orang percaya adalah iman yang kuat atau iman yang sejati? Malah cenderung merusak, saudara. Mereka berpikir bahwa inilah pengharapan kami. Sehingga ketika berganti pemimpin yang menekan kembali, mereka bilang begini, wah kembali kami kehilangan pengharapan, saudara. Karena kenapa? Pengharapannya bukan pengharapan yang sejati, saudara.
Jadi masalah tentang kehidupan yang makin hari, mungkin ada kadang-kadang kita lihat, oh kebaikan sudah lihat. Seperti ya, kita punya harapan Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Katakan amin, saudara. Itu doa kita. Ini tidak boleh tawar lagi, saudara. Tapi siapa yang mau tahu, yang mau ganti Jokowi siapa, saudara? Saya tidak sedang membicarakan politik, tapi siapa yang bisa kira-kira, saudara? Apakah visinya sama? Atau dia ganti semua, visinya beda lagi? Dan kita mulai dari nol lagi, saudara? Jadi tidak bisa ada, saudara, menjadi suatu jaminan atau menjadi harapan kita kalau harapan itu kita tidak kaitkan dengan pribadi Tuhan, saudara. Kalau harapan kita hanya sebatas bicara tentang keinginan kita, saya bisa pastikan kita akan penuh dengan kekecewaan. Habis kekecewaan, mulai banyak salahkan orang. Setelah salahkan orang, mulai membenci orang, nggak bisa maafin orang. Saya lihat kalau kita mempelajari di dalam tanda-tanda akhir zaman. Kalau saudara belajar di Timotius tentang tanda-tanda akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri, anak-anak akan memberontak terhadap orang tua, akan mencintai uang, tidak suka berdamai, tidak mau mengampuni orang. Ini kesimpulan yang kita bisa buat sebetulnya apa? Karena orang-orang punya pengharapan yang salah, saudara. Orang-orang kalau sudah punya pengharapan yang salah, harapannya atau keinginannya tidak tercapai, mulai salahkan orang lain, salahkan situasi, salahkan, saya sih tinggal di kampung, oh coba saya tinggal di Jakarta. Oh giliran bawa ke Jakarta, saudara, di sini tekanannya tinggi loh. Pokoknya mengeluh semua, saudara. Jadi kalau pengharapan kita salah sekali lagi, waduh, repot hidup kita, saudara. Penting? Yang pertama kalau kita belajar tentang pengharapan itu, saya berkata sesuatu yang kita pegang, yang membuat harusnya hidup kita maju, saudara. Itu saja kita sudah bisa melihat bahwa pengharapan
ada isinya. Yesus berkata segala sesuatu akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi pastikan hari ini hidupmu ada isinya. Siapa isinya? Yesus isinya. Yesus yang berkuasa dalam hidupmu. Yesus yang memimpin hidupmu. Yesus yang tinggal dalam hidupmu. Di luar dari itu semua, saudara, semua itu tidak akan ada artinya. Kita harus jujur dengan firman Tuhan. Semua tidak akan ada artinya tanpa Yesus dalam hatimu, tanpa Yesus dalam hidupmu. Kalau kita mau jujur, saya bukan bicara tentang, saya bukan mengajarkan sesuatu pesimisme di sini, tidak. Saya tidak sedang mengajarkan itu. Saya mau tanya bagi kita semua, saudara sepakat dengan saya bahwa kehidupan kita ini lahir, habis lahir apa? Mulai menunggu masalah apa yang akan datang. Kalau masalah sudah datang, kita akan berurusan makin hari makin merosot hidup kita. Kalau sudah merosot apa? Mulai sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan apa? Apa endingnya, saudara? Lama-lama kita mengerti bahwa hidup ini pasti akan tambah merosot, saudara. Ketika merosot, mulai sakit-sakitan, saudara. Makanya banyak orang berkata bahwa dulu waktu belum punya duit, berapa panas, saudara. Ada banyak kita berpikir bahwa, banyak orang-orang menilai begitu, saudara. Sudah bisa terbang sana sini, mau pesawat jet, tapi waktu naik pesawat, jantung sudah mau copot, saudara. Wah, giliran sudah dulu, pingin naik pesawat. Kalau bisa saya punya uang, saya bisa naik pesawat kemana-kemana, saudara. Baru turun misalkan ada orang bilang, kita bisa tinggal di Atambua, kerja di atau perusahaan di Surabaya, saudara, atau perusahaan di Thailand bisa. Pagi-pagi kita sudah jalan dengan pesawat dari sini, saudara, sampai ke Kupang, dari Kupang langsung lanjut, saudara. Nanti sore bisa pulang lagi, saudara. Karena apa? Wah, sudah bisa, saudara. Tapi lama kelamaan, wah, naik di pesawat aja sudah mulai gemetaran, saudara. Apalagi kalau sudah ada manuver-manuver mau copot jantung. Jadi mari kita lihat bahwa keadaan-keadaan ini sebetulnya sudah memberikan gambaran bagi kita bahwa tidak ada yang bisa menjadi pengharapan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Jadi pengharapan itu jangan lupa harus ada isinya. Dan isinya bukan yang tadi saya katakan, tapi Yesus dalam hidup kita yang kita bisa pegang selamanya, saudara. Ada banyak orang-orang nanti sudah di ICU atau sudah
sudah mau ending hidupnya, baru dia pikir begini, hanya Yesus saja yang saya punyai. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin bilang hanya Yesus saja, saudara? Tapi memang manusia nanti belakangan baru berkata, oh, yang terutama di dalam hidup ini. Biasa lagu ini muncul kalau sudah sekarat, saudara. Tapi saya kasih tahu anak-anak muda, mulai muda sekarang sudah nyanyi lagu ini. Yang terutama dalam hidup ini, katakan amin. Jangan sudah sekarat baru lagu kesukaan saya adalah yang terutama dalam hidup ini, sudah terlambat. Yang berikut, pentingnya memiliki pengharapan, kita memiliki arah hidup ini. Hidup yang arahnya ini pasti, saudara. Dan bukannya pasti tapi kekal, saudara. Jadi luar biasa kalau kita sebetulnya, saya katakan tadi bahwa kita punya segalanya, saudara. Ada banyak orang-orang yang akhirnya mereka menemukan bahwa ternyata selama ini mereka nggak ada arah, saudara. Dan saya percaya bahwa arah hidup kita hanya kalau kita ketemu dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengalami Tuhan. Katakan amin. Saya sih belum banyak menemukan itu, tetapi beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, mereka banyak bertemu dengan orang-orang yang bisnisnya hebat sekali, saudara. Banyak uangnya, saudara. Tapi mereka sampai di titik bahwa kami lagi ngapain ya ini? Mereka bingung sampai di titik bahwa mereka juga bingung. Mereka ini punya perjalanan model apa ini? Dan saya pastikan bahwa hari ini bahwa memang hanya pengharapan dalam Tuhan yang membuat hidup kita ini punya arah, saudara. Dan arah kita ini arah yang pasti. Dan bahkan arah ini adalah arah yang kekal yang adanya, saudara. Jadi bukan hanya 50, 60, 70 tahun saja. Tetapi arah kita arah yang kekal. Manusia memang diciptakan dengan kekekalan, betul. Banyak orang sadar bahwa manusia itu kekal. Tapi berapa banyak yang betul-betul sadar bahwa karena kekal hidupnya, dia harus punya arah yang mengarah kepada kekekalan. Tidak banyak, saudara. Dari mana kita tahu bahwa manusia itu punya sebetulnya yang Tuhan titipkan adalah kekekalan itu, atau hal yang kekal itu sudah ditaruh dalam hidup manusia. Seperti pengkhotbah bilang, aku menaruhkan kekekalan di hati mereka. Dari mana kita tahu? Semua pengharapan kita, apa yang kita bangun, kita mau, ya, itu akan tetap berjalan selama-lamanya. Betul tidak? Kita mau rumah tangga kita yang sudah menikah, kita mau rumah tangga kita akan berjalan sampai mati. Betul tidak? Yang punya usaha, mau nggak usahamu akan tetap berjalan sampai selamanya? Betul tidak? Sama seperti saya juga, pelayanan saya mau pelayanan saya akan berjalan selamanya. Selama saya hidup, saya tetap melihat pelayanan itu tetap konsisten, saudara. Itu kekekalan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tapi berapa banyak orang hari-hari ini yang mengerti bahwa kekekalan itu hanya sampai dia mati saja. Padahal kekekalan itu lebih panjang daripada kehidupan dalam dunia ini, saudara. Jadi kita mengerti hari ini bahwa pengharapan sangat penting. Karena pengharapan ini bicara tentang arah hidup kita. Dan arah hidup ini haruslah arah hidup yang pasti dan kekal. Dan yang berikut, saudara, pentingnya pengharapan. Pengharapan ini akan membuat kita punya gairah hidup. Hidup akan dinamis, saudara. Akan semangat hidup ini. Orang kalau tidak punya pengharapan, punya juga pengharapan, tapi saya katakan tadi pengharapannya yang tadi-tadi semua, saudara. Yang akan tergirus dengan waktu. Artinya berarti mereka sebetulnya tidak punya pengharapan. Ada saat di mana mereka bergairah betul, sepertinya bergairah hidup. Karena tuntutan, mungkin tuntutan kebutuhan. Bergairah hidup. Tapi ketika kebutuhan sudah tercapai, mulai kehilangan gairahnya, saudara. Banyak nggak yang begini, saudara? Waktu belum ada apa-apa, gairah semangat tinggi, saudara. Ketika tercapai apa yang kita mau, sudah mulai kehilangan semangat, kan sudah tercapai, apalagi. Tetapi ketika kita bicara tentang pengharapan yang sejati, pentingnya memiliki pengharapan sejati akan memiliki gairah hidup yang tidak akan pernah berpudar, saudara. Kita akan punya dinamika hidup terus.
Sampai kapan saudara? Pasti sampai mati ini akan kita punya saudara. Karena pengharapan kita nggak berhenti sampai mati itu. Jadi kita tidak berkata bahwa sudah selesai semuanya waktu kita mati. Betul selesai. Tapi setelah ini ada yang namanya Alkitab berkata ada penghakiman. Ini yang harus kita tahu saudara. Jadi saya percaya bahwa orang yang memiliki pengharapan yang sejati akan memiliki gairah hidup. Kalau dalam Alkitab kata-kata tentang gairah hidup, spirit, semangat hidup. Tapi semangat itu pasti bukan semangat dalam dunia ini, tetapi paling tidak kita mulai punya semangat dulu. Orang punya pengharapan, punya gairah, punya semangat. Tidak berhenti, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa saudara. Hari-hari ini kalau kamu punya pengharapan, kamu tidak gampang kecewa saudara. Yang setuju katakan amin. Orang-orang di sekitar kita bisa membuat kita ketika kita tidak punya pengharapan, langsung kita bisa kecewa. Lihat anak kita, waduh kita kecewa berat. Lihat istri, suami, lihat keadaan di sekitar kita bisa kecewa saudara. Karena apa? Pengharapan kita. Atau kita tidak punya pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Tetapi ketika kita punya pengharapan yang sejati, saya percaya bahwa kita bisa dikecewakan oleh orang-orang atau keadaan di sekitar kita. Tetapi kita tidak akan tinggal dalam kekecewaan itu. Katakan amin saudara. Kita akan pasti punya cara untuk bagaimana kita bangkit, bagaimana kita maju, bagaimana kita harus bangkit kembali saudara. Dan yang berikut, saya lanjutkan lagi. Pentingnya pengharapan. Ternyata pengharapan ini bukan hanya memberikan dinamika semangat dalam hidup kita. Kalau kita punya pengharapan yang sejati, dan bahkan punya pengharapan saja sudah baik saudara. Ada sesuatu yang kita percaya yang menjamin hidup kita bahwa apa yang kita lakukan ini akan mengarah ke arah yang baik saudara. Jadi hidup kita yang punya pengharapan yang berikutnya adalah kita akan bisa punya yang namanya ketenangan. Ada sukacita dalam hidup kita saudara. Ada ucapan syukur dalam hidup kita. Tapi orang tak sudah punya pengharapan. Wah dia lihat satu hal yang membuat dia kecewa saja, dia sudah berkata ya udahlah. Kayaknya hidup ini sudah berakhir saudara. Anak-anak muda saudara, kalau saudara tidak punya pengharapan dan apalagi pengharapanmu tidak sejati, putus cinta aja sudah bisa membuat kita wah sudah kayaknya dunia sudah gelap saudara. Habis semua. Padahal bagi orang-orang dewasa, kok sampai segitunya ya? Langsung jadi gelap semua. Makanya banyak kan anak-anak muda kan akhirnya bunuh diri saudara. Karena apa? Pengharapannya pendek saudara. Kalaupun punya pengharapan, pengharapannya bukan pengharapan yang sejati. Dan yang berikut, kita mengerti juga bahwa pentingnya pengharapan akan memberikan bahagia yang sejati. Ada satu saat di mana bahkan apa yang kita harapkan sebetulnya bukan lagi menjadi kebahagiaan kita, saudara. Pencapaian-pencapaian kita bukan lagi menjadi kebahagiaan kita. Itu namanya pengharapan yang kita punya atau pengharapan yang sejati. Karena saya katakan tadi, sudah tercapai pun apa yang kita inginkan belum tentu membuat kita bahagia, saudara. Saya tanya bagi kita semua, sudah tercapai apa yang saudara inginkan bahagia? Bahagia pasti cuma hanya sementara saja, saudara. Ada orang-orang tertentu yang sudah capai level ini, dia berkata, saya kalau capai level 3 pasti bahagia. Misalkan main game saja, level 3 pasti bahagia. Habis dapat level 3 dan kamu menang, kamu sudah bahagia? Pasti apa? Mau kalau bisa level 4. Capai itu lagi, orang bilang ini, saya kayak kalau sudah capai 5, sudah mantap ini. Saya sudah bahagia. Capai 5. Nah juga saudara. Makanya akhirnya kita mengerti bahwa kita hanya bisa memiliki pengharapan kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, tapi juga pengharapan kita harus sejati. Seperti Petrus bilang tadi, pengharapan yang tidak hanya akan bertahan dalam dunia ini, tapi pengharapan yang akan bertahan sampai kekekalan. Itu pengharapan yang sejati. Yaitu pengharapan hidup kekal, sudah pasti. Yang Alkitab tadi katakan tadi tidak akan bisa
tercemar oleh apapun, yang tidak akan layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Mari kita lihat bersama-sama. Kita masuk lebih dalam lagi bicara tentang kemenangan pengharapan ini dalam beberapa menit ini. Yang pertama, pengharapan kita haruslah dalam Kristus dan janjinya, saudara. Saya katakan sekali lagi, kesimpulannya dunia ini tidak punya pengharapan. Apa yang dunia harapkan selama ini sebenarnya hanya cuma suatu keinginan yang sementara saja, yang bisa cukup dinikmati dan bisa mungkin memberikan bahagia, tapi hanya sementara saja. Ada orang berpikir kalau bisa jalan-jalan jauh, kemana-mana, keliling-keliling, mungkin saya bahagia, saudara. Saya tanya bagi kita semua, berapa lama saudara enak jalan-jalan, saudara? Misalkan begini, anak muda mungkin suatu saat saya pergi 1 minggu jalan di mall. Pertama masuk pintu 1, keliling. Besok cari pintu lain lagi. Masuk lagi, lihat keliling-keliling. Berikut lagi masuk. Pokoknya semua pintu dalam 1 minggu. Mungkin kalau pintu 10 kamu sudah masuk semua. Saya bisa pastikan kedua minggu engkau datang masuk di pintu yang sama lagi. Sudah mulai deh tidak enak lain. Lama-lama sudah tidak bisa dinikmati, saudara. Pak Pendeta, saya belum coba itu. Nanti enggak usah kita penasaran lagi. Saya tahu bahwa semua kita memang betul itu masih bisa memberikan kebahagiaan, tetapi itu tidak bisa menjadi pengharapan kita. Katakan amin. Jadi pengharapan kita dalam Kristus dan janjinya saja. Dalam ayat yang ketiga, mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ketiga, ayat 13 dan 21. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dikatakan bahwa pengharapan kita adalah karena iman kita dalam Yesus Kristus. Di ayat yang ke-13 hal yang sama juga disebutkan. Sebab itu siapkan akal bunimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat lagi di ayat yang ke-21, saudara. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi jelas Petrus berkata kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, dia berkata bahwa pengharapanmu bukan kepada situasinya yang berubah, bukan. Ya kita masih bisa boleh punya keinginan, dan ketika keinginan itu tercapai seperti saya katakan tadi, mungkin punya keinginan kalau bisa pemimpinnya mengizinkan, mendukung iman, ya mungkin bisa ketika ada waktu itu tercapai bisa agak mengenakan. Tapi tetap saudara akan terjadi di mana akan berganti lagi, akan terjadi di mana kondisi yang tidak mengenakan akan kembali, saudara. Siapa yang meyakini hari ini bahwa beriman di Indonesia akan baik-baik saja, saudara? Saya tahu ini keinginan kita bersama, betul tidak? Tapi ada satu saat saya katakan bahwa beriman itu akan sulit. Kita lihat daerah-daerah yang awal-awalnya, kita lihat Turki saja. Turki daerah ini 7 jemaat di dalam Alkitab, saudara. Yang dikatakan, yang dipuji Tuhan itu 7 jemaat itu ada di Turki semua. Saudara lihat sekarang Turki daerah apa, saudara? Daerah Muslim. Apakah orang-orang di zaman Petrus ini pernah memikirkan salah satu jemaat Efesus ada di Turki, saudara? Apakah mereka pernah berpikir bahwa nanti beberapa tahun kemudian Kristen tidak akan ada lagi di sini, orang percaya Yesus nggak akan lagi? Nggak pernah terpikir sama mereka. Kita saja yang belajar sejarah yang tahu, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Sekarang ini kita masih melihat bahwa beriman itu masih bisa di Indonesia ini. Siapa mau tahu beberapa puluh tahun kemudian, saudara? Saya ingat zaman ini ada orang Ambon di sini. Pernah berpikir bahwa Ambon itu akan rusuh? Tidak pernah berpikir ya.
Nggak pernah terpikirkan. Palu juga, mereka bilang wah ada damai-damai kok. Tiba-tiba kerusuhan terjadi, saudara. Kadang-kadang saya belajar, saya bergabung dengan Open Doors. Kami mentraining banyak juga ada hamba-hamba Tuhan untuk dipersiapkan. Kalau satu saat terjadi gejolak, bagaimana kita tetap bertahan dengan iman kita. Karena apa? Satu saat akan terjadi, saudara. Karena sejarah sudah mencatat terjadi pembalikan yang sepertinya tidak lama, saudara. Kita tidak menunggu lama untuk terjadi perubahan. Hari ini kita berkata bahwa di Atambua gampang-gampang beriman, saudara. Ada waktu di mana, ada zaman di mana kita mungkin tidak ada lagi. Anak cucu kita akan sulit, saudara. Sehingga tidak akan mungkin ada pengharapan selain akhirnya kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidup kita, Yesus pegangan kita. Kadang-kadang waktu kita masih sendiri, kita berpikir, wah kalau punya pasangan hidup, mungkin ini kita sudah bisa bahagia dan semua, ya sudah tercapai semuanya. Tapi saudara tahu bahwa suatu saat, pasangan yang berbahagia itu pun akan dipisahkan, saudara. Dipisahkan oleh apa? Kematian. Kalau kita tidak punya pegangan yaitu Yesus, kita tidak punya pegangan yaitu janji Tuhan. Satu saat saya membaca satu kisah tentang misionaris. Baru menikah, saudara. Saya bisa katakan mereka masih bulan madu mungkin, tapi langsung mereka berkata bahwa kami akan mengikuti panggilan Tuhan menjadi misionaris. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Kecelakaan, keberangkatan ke tempat pelayanan, kecelakaan pesawat, saudara. Tidak mati semua, tapi ada kehilangan. Orang-orang yang dikasihi sudah pasti, saudara. Kalau kita tidak punya pengharapan, apa yang menjadi pegangan kita? Dan suatu saat diwawancara salah satu yang hidup di antara beberapa pasangan itu, dikatakan bahwa apa yang membuat kamu masih kuat sampai hari ini? Dia hanya berkata bahwa mungkin hari ini sudah berakhir, tapi satu saat kami akan berjumpa di surga. Hanya itu kan pegangan kita tuh. Satu saat, walaupun hari ini mungkin kita sudah tidak ada dengan orang-orang kita kasih. Satu saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang-orang kita kasih yang dipanggil Tuhan juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu saat kita akan ketemu. Sehingga kematian dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan kematian yang mengecewakan, saudara. Bukan kematian yang tanpa harapan. Malah dikatakan kematian yang memberikan harapan yang besar. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan yang berikut, sudah pasti bahwa kemenangan pengharapan itu bukan hanya dalam Kristus, tapi juga dalam janjinya. Janji siapa yang kita bisa pegang, saudara? Janji yang mana yang kita bisa pegang? Saya percaya kalau kita bisa berdiri tegak dalam keadaan apapun, di situasi-situasi apapun, hanya karena kita tahu bahwa kita pegang yang namanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin, saudara. Kita pegang firman Tuhan yang berisi kasih setia Tuhan, yang tidak akan pernah berhenti. Kenapa kita bisa kuat? Karena kita pegang janji Tuhan yang membuat inilah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak akan pernah tergerus dengan situasi apapun. Jadi pengharapan yang sejati itulah pengharapan yang kita miliki karena ada Kristus, ada janji yang kita pegang. Lagu-lagu tadi menguatkan kita bahwa sekalipun mungkin kita belum melihat masalah-masalah kita sudah ada penyelesaiannya, tapi minimal engkau punya pegangan, ada Tuhan dan janji Tuhan yang engkau masih pegang. Engkau masih tetap bisa survive hidupmu, engkau masih bisa tetap bergairah hidupmu. Tapi sudah terpuruk, sudah banyak masalah di mana-mana, nggak punya lagi jaminan firman Tuhan, nggak punya lagi janji firman Tuhan, nggak ada pegangan dalam hidupmu. Saya bisa pastikan lama-kelamaan hidup kita tambah lemah dan banyak orang menjadi putus asa hidup mereka. Dan yang berikut dikatakan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan hidup kekal. Saya harus beritahukan lagi hari ini bahwa
apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, jangan gantungkan hidupmu kepada penyelesaian persoalan itu saja, berhenti sampai situ, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, jawaban saya yang saya mau butuh adalah kesehatan saya ini baik atau sakit saya ini sembuh. Saya tahu bahwa kita semua masih punya harapan-harapan, apapun keinginan seperti itu. Tapi Alkitab tetap memberikan jaminan dan bahkan jawaban bahwa kalau kita mau kuat dalam hidup ini, tetap bahwa pengharapan kita haruslah pengharapan yang tertuju kepada hidup yang kekal saja. Ada banyak masalah-masalah yang kalau kita cuma memiliki pengharapan dalam dunia ini, sepertinya tidak ada jalan keluar, saudara. Seperti persoalan kematian tadi, saudara. Tidak bisa terjawab. Saudara mau jawab dengan apa? Ketika saudara mau datang menghibur orang yang misalkan ditinggal oleh orang yang dikasih, apa yang saudara bisa berikan jawaban? Apa yang memberikan penghiburan bagi mereka? Hanya ini kan kita berkata, mereka sudah di tempat yang terbaik. Dan kita harus berusaha untuk bisa ada di tempat yang sama. Hanya itu jaminannya. Hanya itu yang kita bisa kasih. Dan mungkin kita berkata bahwa kalau masalah-masalah dalam dunia ini, misalkan bicara masalah keluarga, saya percaya hanya jaminan ini juga yang akan bisa menjamin kita. Karena masalah keluarga pasti akan ada jalan keluarnya, saudara. Pasti akan ada solusinya. Karena Tuhan berkata bahwa minimal kita punya pengharapan bahwa ada hidup kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan kehidupan kekal itu memang bukan nanti-nanti. Tetapi kehidupan kekal itu sudah bisa kita alami sekarang-sekarang ini. Minimal ada damai sejahtera dalam hidup kita. Minimal ada sukacita dalam hidup kita, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita masih mengalami banyak masalah, amin. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah, punya enggak engkau hari ini ada jaminan hidup kekal itu? Kalau engkau punya jaminan hidup kekal, kita akan punya pandangan yang berbeda melihat masalah. Kita tidak akan lagi berkata masalah ini sudah mentok. Karena apa? Solusi sampai kekekalan hanya Tuhan sudah berikan. Tidak mungkin Tuhan tidak berikan solusi untuk masalah kita dalam dunia ini. Katakan amin, saudara. Jadi kalau solusi untuk kekekalan aja Tuhan sudah siapkan, saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin terselesaikan masalah yang ada dalam dunia ini, saudara. Di dalam ayat yang keempat, yang tadi kita lihat saudara sama-sama. Ayat yang keempat berkata begini. Untuk menerima suatu bagian, atau kita baca sama-sama 2, 3 mulai. Untuk menerima suatu bagian yang apa? Tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Boleh segala sesuatu dalam dunia ini mungkin berubah. Tetapi kita masih tak punya pengharapan bahwa ada sesuatu yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Pasti ada jalan keluar, pasti ada hikmat Tuhan, pasti ada maksud Tuhan, pasti ada maunya Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Mari sama-sama dengan saya, apapun masalah saya, seberat apapun pergumulan saya, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Pasti ada rencana Tuhan yang sedang digenapi. Katakan amin, saudara. Sehingga saya tidak akan mendengar lagi ada eklesia yang bunuh diri, saudara. Tidak boleh ya. Tiba-tiba ada tabrakan di depan. Kenapa ini? Wih, tabrakan seperti apa? Pas ditelusuri, wih ternyata dia sepi di tengah jalan, sepi, serahkan diri sendiri, saudara. Berarti kita tidak punya pengharapan yang kekal, saudara. Kita hanya punya pengharapan hanya dalam dunia ini. Kalau kita punya pengharapan kekal, tidak ada yang namanya bunuh diri. Katakan amin. Kalau kita punya pengharapan kekal, tidak akan ada tinggal dalam kekecewaan terus menerus. Amin. Kalau kita punya pengharapan, di sini tidak akan ada kepahitan.
Katakan amin. Kecewaan aja tidak boleh, apalagi kepahitan. Berarti kita bisa berkata kalau kita sudah kepahitan dengan orang lain, kita sudah kecewa dengan orang lain, kita sudah menyatakan hari ini bahwa apa? Tuhan tidak bisa rubah lagi hidup dia, makanya saya perlu kecewa hari ini. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan bisa rubah siapa saja? Amin. Bisa rubah sejahat apapun orang. Jadi akhirnya kita punya harapan yang besar, saudara. Mungkin hari-hari ini anak-anak, orang-orang tua yang ada, anak-anak begitu mengecewakan kita. Ada mungkin anak-anak di sini, orang tua sangat mengecewakan kamu. Kalau kamu punya pengharapan kekal dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah putus asa menghadapi orang tua dan bahkan menghadapi anak yang seperti itu. Engkau tidak mungkin kecewa sedalamnya. Bahkan tidak akan mungkin engkau merasa menjadi pribadi yang apalagi sudah kepahitan dengan anak atau dengan orang tua. Anak-anak di tempat ini, kalau engkau punya pengharapan yang betul-betul sejati, kau tidak mungkin kecewa dan bahkan membuat engkau menjadi dendam dan bahkan kepahitan dengan orang tuamu. Tapi mungkin ada di antara saudara anak muda yang mau berkata kepada saya mungkin hari ini, Pak, tidak tahu masalahnya. Tapi saya hanya mau beritahu hari ini, kalau engkau punya pengharapan yang kekal dalam hidupmu, engkau akan memproteksi hatimu untuk tidak kecewa. Kau akan memproteksi hidupmu untuk tidak putus asa dalam hidupmu. Kecuali engkau tidak punya pengharapan yang kekal itu. Kalau engkau kecewa ya saya tidak bisa. Saya tidak sanksi lagi, saudara. Kalau ada orang-orang yang kepahitan di luar sana, monggo. Mungkin karena mereka tidak tahu. Tapi ada di jemaat di tempat ini yang masih memelihara kepahitan, saudara. Sampai orang bilang, orang pahit hati itu tidak enak loh. Ada yang di sini bisa bertanggung jawab, misalkan kalau kita kepahitan hidup kita dan kita berkata bahwa saya tetap akan masuk surga. Saya mau berkata bahwa kalau saudara masuk surga dengan keadaan kepahitan pun saudara akan minder di sana, saudara. Karena di sana tidak ada orang kepahitan di sana. Semua orang udah suka cita, gampang sekali senyum, suka cita. Kamu muka pepaya terus. Kamu langsung panggil nih, malaikat, tolong ada tempat yang lain gak? Yang muka agak tekuk-tekuk ada gak di surga? Malaikat bilang sudah ada, tapi di pinggir sana ada itu. Itu di neraka ada. Jadi tidak mungkin, saudara. Makanya Alkitab berkata bahwa tidak mungkin Tuhan akan membawa orang-orang yang kecewa, yang putus asa di surga, saudara. Gak mungkin, saudara. Jadi hari-hari ini kita mulai lihat, saudara, bahwa pelajaran tentang pengharapan ini biarlah melihat kembali atau mengkoreksi kembali, betul nggak saya punya pengharapan? Kalau saya mudah kecewa dengan orang, kalau saya mudah kepahitan dengan orang, kalau saya mudah dendam dengan orang, kalau saya mudah benci dengan orang, dengar baik, mungkin pengharapanmu bukan pengharapan kekal. Dan yang berikut, pengharapan itu menguduskan kita. Kita harus belajar hari ini. Pengharapan itu menguduskan. Kalau hari ini engkau berkata engkau punya pengharapan dan pengharapanmu kekal. Ini Petrus bilang. Kalau engkau tahu bagaimana dunia ini akan berakhir, engkau akan menguduskan dirimu. Orang yang punya pengharapan kekal, dia tahu bahwa nanti dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan selesaikan semua apa yang menjadi persoalannya. Apa yang menjadi Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu, pasti dia akan selesaikan, saudara. Ada di tempat ini yang mau bepergian, misalnya mau bepergian di tempat yang baik, kamu tidak persiapan, saudara. Ya mungkin kalau cuma pergi ke Kupang, orang bilang ayo ke Kupang, ayo ambil baju sebentar, kita langsung jalan. Tapi orang bilang begini, ini mau pergi ke Israel, mau jalan-jalan di semua tempat wisata rohani. Ada yang berkata, saya ambil satu baju saya jalan.
Ada di sini? Mau ajak jalan-jalan di luar negeri, kamu bilang nih, saya ambil baju satu-satu cukup. Jadi persiapan apa adanya, saudara. Saudara mengerti tentang kehidupan kekal? Bagaimana kita akan berjumpa dengan raja di atas segala raja? Saudara pernah dengar perumpamaannya? Tuhan bukan terlalu, misalkan terlalu kejam. Tuhan berkata, lempar orang itu karena dia tidak berpakaian sebagaimana mestinya. Bukan itu yang ditonjolkan, tapi yang ditonjolkan begini, saudara. Kalau kamu tahu bahwa kamu akan berjumpa dengan Tuhan, kamu berjumpa dengan gubernur aja, gubernur ada beberapa hari di sini. Kamu mau berjumpa dengan gubernur, kamu pakai baju robek-robek, kecuali lagi mau demo, saudara. Tapi kalau mau suatu pertemuan yang penting, tidak mungkin kamu akan pakai celana pendek, pakai topi tabalik langsung. Tidak mungkin toh. Pasti kamu persiapkan dengan baju yang terbaik, itu gubernur saja loh. Atau apakah sudah ditelepon misalkan Pak Jokowi mau ketemu dengan kamu loh. Itu 3 bulan sebelum dikasih tahu, hari ini sudah dipikir baju apa yang saya akan pakai. Betul enggak? Tapi banyak orang-orang berkata kehidupan saya kehidupan kekal, tapi dia tidak punya persiapan untuk ke sana, saudara. Untuk berjumpa dengan Tuhan dia tidak siap, saudara. Bahkan Tuhan berkata jangan sampai Tuhan datang seperti pencuri dan kita tidak siap sedia, saudara. Banyak orang yang tidak siap sebetulnya. Saya mau jujur hari ini, banyak orang gak siap kalau Tuhan datang. Pengharapan yang sejati pasti menguduskan. Ayat yang kalau kita lihat di dalam ayat yang 14 sampai 15. 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam banyak bacaan-bacaan yang lain juga kita bisa temukan, saudara, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mempersiapkan diri kita yang terbaik, saudara. Kita tetap menjaga hidup kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal. Jadi kalau orang tidak mempersiapkan diri, tidak mau hidup benar hari-hari ini, saya bisa pastikan bahwa dia tidak tahu tentang pengharapan kekal, atau dia tidak punya pengharapan kekal dalam hidupnya. Dan yang berikut, kemenangan pengharapan yang keempat adalah pengharapan kita menjadikan kita mau menjadi pembawa harapan buat orang lain. Yang setuju katakan amin, saudara. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang mau memberikan harapan itu. Minimal orang punya pengharapan yang sama yang kita punya. Minimal orang punya gairah yang sama dengan kita. Minimal orang punya semangat yang hidup seperti kita punya. Minimal orang punya damai seperti yang kita punya. Minimal orang punya bahagia seperti yang kita punya, saudara. Itu tidak bisa tidak, saudara. Mereka akan berusaha bagaimana menjadi pengharapan buat orang lain. Di ayat yang ke-22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jelas sekali di sini berkata bahwa orang yang punya pengharapan menginginkan orang lain untuk mengalami pengharapan yang sama. Mau menjadi pembangun bagi yang lain. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita sudah mengenal tentang pengharapan yang sejati. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang mengerti tentang pengharapan yang sejati aja belum, saudara. Boro-boro mereka menghidupinya. Tapi hari ini yang kita sudah belajar hari ini dalam seri yang pertama tentang pengharapan yang sejati itu. Mari kita menghidupi itu dan minimal kita menginginkan, mendoakan orang punya pengharapan yang sama dalam hidup mereka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.